Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sulastri dari kelas Informatika 3B dengan NPM 2206601211132. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Mari kita simak terlebih dahulu yuk. Apa saja sih yang akan dibahas? Pertama, ada studi kasus beserta tahapan dalam proses requirement engineering. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan. Misalkan di sini yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Misalkan di sini seorang pengembang perumahan ingin membangun kawasan perumahan baru. Dia akan mulai dengan mengumpulkan kebutuhan dari berbagai pihak, misalkan calon pembeli, pemerintah setempat, dan mungkin juga ahli arsitektur serta konstruksi. Dia akan bertemu dengan calon pembeli untuk memahami preferensi mereka terkait lokasi, ukuran rumah, fasilitas yang diinginkan, serta anggaran yang dimiliki. Dan yang kedua ada analisis kebutuhan. Setelah informasi tersebut terkumpul, pengembang menganalisis data tersebut. Dia mengevaluasi referensi dan batasan yang teridentifikasi. Misalnya, beberapa calon pembeli mungkin menginginkan akses mudah ke transportasi umum. Sementara pemerintah setempat mungkin memiliki regulasi terkait zonasi yang harus dipatuhi. Nah, yang ketiga ada spesifikasi kebutuhan. Berdasarkan analisisnya, pengembang mulai menentukan detail spesifik dari perumahan yang ingin dibangun. Dia akan membeli dokumen yang menjelaskan tipe rumah yang akan dibangun, fasilitas umum yang akan ada, rencana tata ruang, dan spesifikasi teknik terkait konstruksi. Yang keempat ada validasi kebutuhan. Dokumen spesifikasi kebutuhan kemudian diserahkan kepada para calon pembeli dan pihak berwenang setempat untuk validasi. Feedback mereka akan dievaluasi dan diintegrasikan ke dalam dokumen spesifikasi yang kemudian divalidasi kembali untuk memastikan kesesuaian. 5. Ada manajemen kebutuhan. Pengembang secara terus-menerus mengelola perubahan-perubahan yang mungkin terjadi seiring waktu. Misalnya, jika ada perubahan dalam regulasi zonasi atau jika ada kebutuhan tambahan dari calon pembeli, dokumentasi tersebut. Dan yang terakhir ada komunikasi dan negosiasi. Komunikasi terus-menerus dengan semua pihak terlibat untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terdokumentasi dengan jelas. Dan setiap konflik kebutuhan diselesaikan melalui negosiasi yang memuaskan semua pihak terkait. Nah, itu dia tahapan-tahapannya yang saya contohkan. Berikut ada tahapan prinsip dan implementasi metode prototype, agile, dan waterfall. Pertama ada waterfall. Prinsipnya yaitu pendekatan linier di mana setiap fase pengembangan terjadi secara berurutan, satu demi satu, dan tahapan selanjutnya dimulai setelah selesai tahapan sebelumnya. Dan implementasinya, pembangunan setiap perbankan, setiap fase seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan harus diselesaikan secara berurutan.
dan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Misalnya, tahap harus selesai sebelum pengembangannya. Yang kedua ada tahap atau metode agil. Prinsipnya yaitu berfokus pada kolaborasi tim yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, lebih mengutamakan pengembang bertahap dengan iterasi pendek. Implementasinya yaitu pengembangan aplikasi perangkat lunak untuk manajemen proyek. Tim pengembangan menggunakan sprint atau iterasi pendek untuk mengembangkan fitur-fitur yang dapat diuji dan dievaluasi dalam periode waktu singkat. Misalnya dalam 2 minggu ini, tim mengembangkan fitur manajemen tugas dasar, mendapatkan umpan balik, dan kemudian memperbaiki dan menambah fitur-fitur baru berdasarkan umpan balik tersebut dalam iterasi berikutnya. Dan yang terakhir ada metode prototype. Prinsipnya yaitu membangun metode atau prototipe awal untuk memahami kebutuhan pengguna dan mengumpulkan umpan balik sejak dini. Nah, kita implementasikan pengembangan antarmuka pengguna UI untuk aplikasi seluler. Tim pengembangan membuat prototipe UI yang sederhana dan mudah dipahami untuk memperlihatkan aliran kerja dasar kepada pengguna. Pengguna dapat memberikan umpan balik terhadap navigasi, tata letak, atau fitur yang diharapkan berdasarkan umpan balik tersebut. Prototipe dapat diperbaiki dan ditingkatkan sebelum pengembangan aplikasi yang sebelumnya dimulai.